Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya NIM 250705167. Manajemen sistem fair, khususnya mengenai untuk memenuhi mata kuliah sistem operasi. Dan langsung saja kita masuk kepada pengertian sistem fair. Jadi gimana yang dimaksud dengan sistem fair? Yaitu sistem fail adalah cara yang digunakan sistem operasi untuk menyimpan, mengatur, dan menemukan data dalam media penyimpanan seperti hard disk atau flash disk. Dengan adanya sistem fail, komputer dapat mengetahui di mana data disimpan dan bagaimana cara mengakses. Contoh sistem fail yaitu FAT32, NTFS, X4, APFS. Kurang lebih seperti itu pengertian daripada sistem fail. Lepas itu kita masuki kepada slide ketiga, yaitu fungsi sistem fail. Saya jelaskan sedikit di sini. Sistem fail memiliki beberapa fungsi penting dia, yaitu menyimpan data dengan rapi, memudahkan pengguna mencari file, mengatur pengguna ruang penyimpanan agar tidak terbuang, mengatur siapa saja yang boleh mengakses file, serta membantu menjaga keamanan data. Itu pokoknya poin-poin daripada fungsi sistem file kurang lebih mengatur penyimpanan data, memudahkan pencarian file, mengelola ruang penyimpanan, menjaga keamanan data, mengatur akses. Itu pas itu kita masuki kepada pembahasan slide 4, yaitu tentang komponen sistem file. Saya jelaskan sedikit. Dalam sistem file terdapat beberapa komponen utama. File sebagai tempat menyimpan data. Kedua, folder atau direktori yang digunakan untuk mengelompokkan file. Ketiga, metadata yang berisi informasi tentang file seperti ukuran dan tanggal pembuatan. Selain itu ada blok penyimpanan ya. Dan file contoh blok yang menyimpan informasi penting mengenai file. Pokoknya komponen sistem file yaitu direktori, folder, metadata, blok penyimpanan, kontrol blok. Jadi langsung saja kita masuki kepada pembahasan kelima, yaitu implementasi sistem file. Implementasi sistem file kurang lebih ini dia. Implementasi sistem file adalah cara sistem operasi mengatur penyimpanan data di perangkat. Tujuannya agar dapat disimpan dengan teratur, mudah dia ditemukan, dan dapat diakses dengan cepat saat dibutuhkan. Ya, pokoknya implementasi itu sistem file adalah cara sistem operasi mengelola file secara fisik pada media penyimpanan. Nah, tujuannya agar data dapat disimpan dan diakses secara efisien. Metode alokasi file dia ini. Pokoknya metode alokasi file itu untuk menyimpan file. Sistem operasi menggunakan metode alokasi. Metode alokasi file itu terbagi menjadi 3. Metode utama dia yaitu contiguous allocation, linked allocation, dan decade allocation. Setiap metode memiliki cara kerja yang berbeda dalam menetapkan data di media penyimpanan. Oke, kita langsung masuki kepada slide struktur direktori. Jadi kurang lebih struktur direktori itu ini. Direktori atau folder. Sama folder pokoknya digunakan untuk mengatur file agar lebih rapi. Biar satu tempat itu dia. Ada beberapa jenis struktur direktori seperti single level direktori yang hanya memiliki satu tingkat. Itu level direktori yang memisahkan file berdasarkan pengguna, dan struktural directory yang berbentuk seperti pohon yang banyak, seperti dia pokoknya bercabang-cabang lah, kayak pohon dengan banyak cabang foldernya gitulah. Nah, itu kurang lebih daripada struktur directory. Oke, kita masuk pada
pembahasan manajemen ruang kosong. Manajemen ruang kosong itu gimana? Manajemen ruang kosong digunakan untuk mengetahui bagian penyimpanan yang masih tersedia. Dengan cara ini sistem operasi dapat menentukan lokasi yang dapat menyimpan file baru. Beberapa teknik yang digunakan adalah bitmap, linked list, grouping, counting. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengetahui ruang penyimpan yang masih tersedia. Itu adalah penjelasan daripada manajemen ruang kosong. Sekarang kita masuk kepada keamanan sistem file. Gimana keamanan sistem file? Keamanan sistem file tujuannya itu adalah untuk melindungi data dari orang yang tidak berhak mengaksesnya. Selain itu, keamanan juga menjaga dapat tak utuh dan selalu tersedia saat diperlukan. Lebih dia pada keamanan sistem file. Contohnya apa? Ketersediaan, persediaan data. Lepas itu masuk lagi kepada slide ancaman keamanan sistem file. Ini penting nih. Dia ada berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan data kita kan, seperti virus, malware, banyaklah yang rusak sistem. Lepas itu yang ini ransomware yang menguji data dan meminta tebusan. Banyak kali kasus-kasus yang seperti ini sekarang. Penjelasan data oleh pihak tidak bertanggung jawab, akses ilegal, serta kerusakan perangkat keras yang dapat menyebabkan kehilangan data. Pokoknya harus kita jaga kali ini. Sama virus-virus seperti malware tuh. Makanya kayak kasih belakang jangan kita sebagai buka file. Lepas itu ini pembahasan metode keamanan sistem encryption, backup data. Digunakan pada sistem operasi Linux dan Windows. Ini adalah FS, Red, Wirid, Shoot. Lepas itu kita masuk sekarang kepada pembahasan penerapan keamanan dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan sehari-hari kita, keamanan data dapat dilakukan dengan membuat password yang kuat, mengaktifkan autentikasi kayak Google 2 faktor atau 2FA itu biar lebih aman. Waktu masuknya tak bisa semua masuk, diminta order sama kita dulu. Melakukan backup secara rutin, memasang antivirus. Ada aplikasi di Play Store banyak yang aplikasi antivirus sekarang. Serta selalu memperbarui Windows sistem operasi agar terhindar dari celah keamanan. Pokoknya poin-poinnya agar kita aman dalam kehidupan nyata dari link-link kayak malware itu, yaitu password yang kuat, backup rutin, download aplikasi antivirus, pokoknya update sistem operasi lah. Pengguna enkripsi lah. Penggunaan enkripsi. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari pembahasan masalah di belakang tadi, yaitu kesimpulannya yaitu Simpulannya sistem file ini sangat penting karena membantu mengatur dan menyimpan data dengan baik dengan implementasi yang tepat dan keamanan yang lebih baik. Kayak kita keamanan yang lebih baik dia pakai 2 faktor gitu. Dengan implementasi yang tepat dan keamanan yang baik, data dapat disimpan secara teratur, mudah diakses dan terlindungi dari berbagai ancaman. Kalau kita kayak kasus di belakang pakai dua faktor itu aman data kita. Cukup sekian presentasi saya pada kuliah sistem operasi ini. Apabila ada salah saya minta maaf. Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.